Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Ferry Indra Mukti dari SDN Brau akan memberikan video pengimbasan tentang AKM. Oke, pertama-tama untuk mengikuti sesi pelatihan atau BIMTEK AKM ini kan login seperti yang tertera di sini, yaitu GTK guru belajar.kemdikbud.go.id. Maka dari itu akan keluar tampilan seperti ini. Setelah itu, maka Bapak Ibu guru bisa mengakses atau masuk di sini dengan menggunakan ID SIM PKB yang telah dimiliki dan juga tentu saja beserta passwordnya. Setelah Bapak Ibu login dari sini, akan masuk ke tampilan seperti ini, yaitu tampilan GTK atau guru belajar tadi. Dan di sini ada 4 menu, yaitu masa pandemi COVID-19, pendidikan keterampilan hidup, pendidikan inklusif, serta yang terakhir adalah asesmen kompetensi minimum. Lah, di sini kita harus memilih untuk BIMTEK AKM ini, yaitu asesmen kompetensi minimum. Kemudian kita pilih. Setelah itu, Bapak Ibu guru akan masuk ke tampilan seperti ini. Untuk Bapak Ibu guru yang ingin mengikuti BIMTEK AKM ini bisa mengetik atau mengeklik di daftar ini. Sekarang pada angkatan, pilihlah angkatan sesuai dengan yang tertera seperti yang ada di panel desktop Bapak Ibu guru. Selanjutnya, setelah bisa masuk ke situ, Bapak Ibu guru akan mendapatkan jadwal sesuai yang tertera pada angkatan yang Bapak Ibu guru pilih. Setelah Bapak Ibu guru bisa masuk ke BIMTEK seri AKM ini, maka di AKM ini akan dibahas tentang asesmen nasional. Asesmen nasional itu sendiri dibagi menjadi 3. Pertama yaitu AKM itu sendiri atau disebut dengan juga asesmen kompetensi minimal yang dibagi menjadi 2, yaitu asesmen literasi yang mencakup tentang memahami, menggunakan, mengevaluasi, serta merefleksi. Kemudian AKM yang kedua itu nanti dibagi menjadi asesmen numerasi dari matematika yang meliputi memahami, mengaplikasi, dan bernalar. Kemudian asesmen nasional itu juga nanti ada survei karakter, yaitu gunanya adalah untuk mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang dimiliki oleh siswa kita. Selanjutnya, asesmen nasional yang ketiga adalah survei lingkungan belajar, di mana survei lingkungan belajar itu digunakan untuk mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Nah, asesmen nasional ini berguna untuk memotret kualitas pembelajaran yang ada di Indonesia. Selain itu, sebagai umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Kemudian juga sebagai dasar untuk menyusun program peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Kita bertanya-tanya, asesmen kompetensi minimum ini apakah bisa disebut dengan pengganti dari UN sendiri? Sebenarnya maksud dari pemerintah tidak demikian. Asesmen kompetensi minimum ini sendiri diadakan yaitu untuk merefleksi pembelajaran yang sudah ada, kemudian dengan itu kita akan mendapatkan umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang ada di Indonesia. Nah, berikut adalah perbedaan UM serta AKM. Biasanya jenjang penilaiannya masih sama, yaitu ada di SD atau MI, SMP, MTS,
atau SMA, MA, dan SMK. Namun, untuk level murid yang diadakan, UN itu berada di tingkat akhir, sedangkan di AKM itu berada di tengah-tengah. Misalnya kalau SD di kelas 5, kemudian SMP di kelas 8, dan SMA di kelas 11. Kenapa demikian? Karena tujuan AKM itu sendiri adalah untuk mendapatkan pemetaan seberapa berhasil suatu pembelajaran itu diadakan. Nah, setelah kita mendapatkan umpan baliknya, hasil dari AKM itu digunakan Bapak Ibu guru untuk menyusun strategi baru sehingga pada kelas berikutnya siswa yang belum lulus tadi bisa meningkatkan hasil belajarnya. Begitu. Kemudian kalau subjek muridnya gimana? Kalau ujian nasional itu adalah seluruh murid yang ada di sekolah itu murid tingkat akhir. Sedangkan kalau AKM itu merupakan sampel. Jadi tidak semua murid yang ada di situ misalnya diadakan di kelas 5 itu bukan semua. Namun sampel atau beberapa siswa saja. Dan dalam wacananya nanti AKM tidak hanya dikerjakan oleh siswa saja, namun juga kepala sekolah sebagai manajer, nanti tesnya mungkin manajerial, serta bapak ibu guru juga. Lalu untuk tingkat jenis tesnya gimana? Kalau UN ini high stake, kalau AKM ini low stake ya. Kemudian kalau ujian nasional, model soalnya itu pilihan ganda dan isian singkat. Kalau AKM itu lebih beragam, ada pilihan ganda, terus kemudian PGK, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Karena tujuan AKM itu sendiri itu bukan nilai akhir, tapi seberapa besar kreativitas, bagaimana pemahaman siswa terhadap suatu permasalahan. Terutamanya nanti permasalahan itu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Sedangkan kalau UN itu 4 hari per mata pelajaran. Sedangkan kalau AKM cuman dibagi menjadi 2. Yaitu nanti 2 hari itu menjadi asesmen literasi dan asesmen numerasi. Itu saja. Sedangkan kalau UN gimana? Semi online. Ada yang ngerjakan dengan menggunakan hard copy atau kertas soal, ada juga yang online. Namun kalau AKM itu nanti anjurannya itu adalah full online supervise utama. Kenapa seperti itu? Karena ini nanti dikaitkan langsung hasilnya dengan nasional, dihubungkan dengan server nasional. Nah, kalau di ujian nasional kan CPT, kalau AKM yang digunakan adalah MSAT, yaitu Computerized Multi-Stage Adaptive Testing. Kenapa? Karena tidak hanya pilihan ganda dan uraian saja. Ini digunakan media yang lebih beragam untuk menunjang bentuk soal yang juga beragam tadi. Nah, demikian perbedaan antara UM dan AKM. Seperti yang kami jelaskan sebelumnya bahwa bentuk soal AKM itu ada pilihan ganda kompleks, ada menjodohkan, isian singkat, dan juga uraian. Soal pada asesmen kompetensi minimum tadi dibagi menjadi 2, yaitu literasi dan numerasi. Literasi itu adalah bagaimana suatu siswa itu digali untuk bisa menginformasikan, menginterpretasikan, mengintegrasi, mengevaluasi, serta merefleksi dari suatu bacaan yang telah disediakan. Kenapa demikian? Karena dianggap dengan membaca sendiri siswa dapat memahami isi dari bacaan yang telah ada. Dan konteks AKM literasi itu nanti juga dibagi lagi menjadi personal, sosial budaya, dan saintik. Sedangkan kalau numerasi itu nanti meliputi bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian serta aljabar. Namun sebenarnya numerasi itu tidak hanya masuk ke matematika saja. Salah apabila
bentuk soalnya hanya dikaitkan dengan matematik saja. Sebenarnya matematika, namun itu lebih kompleks, beragam, dan dimasukkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Karena matematika contohnya di biologi atau di fisika, itu matematika juga ada dan diterapkan. Jadi tidak hanya pikiran kita matematika saja terpusat, tapi lebih menyebar ke penerapan pada kehidupan sehari-hari. Soal AKM literasi mempunyai komponen sebagai berikut. Nah, kontennya dari AKM literasi itu ada teks informasi yang bertujuan untuk memberikan fakta, data dan informasi dalam mengembangkan wawasan siswa. Sedangkan kalau konten teks fiksi itu adalah memberikan pengalaman pada siswa ya, meskipun itu nanti bersifat hiburan ataupun cerita dongeng dan lain-lain, sehingga memberikan stimulus kepada siswa untuk bisa memahami teks fiksi tersebut. Sedangkan proses kognitif yang dimiliki oleh AKM literasi ini nanti bertujuan untuk menemukan informasi, menginterpretasi atau mengintegrasikan. Kemudian evaluasi dan refleksi seperti tadi ya. Kemudian konteksnya, literasi membaca ada personal, sosial budaya, dan saintifik. Nah, berikut adalah contoh soal AKM literasi. Ini kami ambil salah satu bagian, misalnya di sini ada 2 orang anak yang berada di taman dan berusaha menangkap kupu-kupu. Di sini dia dikatakan jika kupu-kupu itu sayapnya ada 4, badannya beruas-ruas, matanya unik, jumlah kakinya ada 6. Yaitu di sini siswa ditujukan untuk menginterpretasikan apa yang ada di dalam teks itu. Misalnya teks ini bisa diubah dalam bentuk lain. Misalnya ada lagi tambahannya, di situ Sukma dan Trisna merasa senang. Nah, maka dari itu siswa tidak hanya menginterpretasikan bentuk dari kupu-kupu sendiri, tapi juga bisa menerjemahkan bagaimana perasaan yang dialami oleh peran yang ada dalam bacaan tersebut. Jadi masih banyak lagi pengembangan yang bisa diambil dari literasi tersebut. Sedangkan dalam AKM numerasi, kontennya berisi yaitu bilangan. Bilangan itu sendiri ada banyak sekali, yaitu ada sifat urutan, operasi beragam dari jenis bilangan, entah itu cacah, bulat, maupun desimal. Kemudian ada pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Kalau proses kognitif yang ada di AKM numerasi ini meliputi pemahaman, kemudian penerapan, serta penalaran. Nah, yang paling ditujukan di sini, paling dipusatkan itu biasanya di penalaran. Kenapa? Karena dengan penalaran itu sendiri siswa akan berusaha menyelesaikan permasalahan yang ada di depannya. Tujuannya nanti kalau dia terjun ke masyarakat, ketemu dengan permasalahan numerasi atau matematika, mereka bisa menalar bagaimana suatu permasalahan itu bisa diselesaikan. Namun kalau konteksnya tidak jauh dengan AKM literasi tadi, untuk AKM numerasi ini juga dihubungkan dengan personal, sosial budaya, serta saintifik. Nah, berikut adalah contoh dari soal AKM numerasi. Nah, gambar di sini banyak bisa digunakan untuk pemahaman siswa dalam numerasi dengan banyak jenis. Contoh, di sini di dalam suatu bangun itu ada berbagai angka. Nah, dengan misalnya contoh pertama saja, siswa disuruh atau siswa berusaha diberikan pertanyaan, contohnya
menurut data yang ada, menurut gambar yang ada, urutkan berdasarkan gambar yang memiliki angka yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Nah, ini adalah salah satu contoh soal AKM numerasi untuk bilangan, yaitu mengurutkan. Namun kemudian bisa contoh lain. Dari gambar berikut, lihatlah gambar mana yang memiliki sudut paling banyak. Nah, seperti itu juga bisa juga dengan membandingkan berdasarkan data atau gambar yang ada. Jadi, dari satu gambar pun bisa dikembangkan menjadi berbagai soal numerasi. Nah, saya kira untuk materi dari AKM sudah cukup. Sekarang pelaksanaan AKM. Bagaimana pelaksanaan AKM itu kira-kira dilaksanakan? Kalau pelaksanaan AKM itu biasanya hanya dibagi menjadi 2 hari, yaitu tadi literasi dan numerasi. Berbeda dengan ujian nasional yang dilaksanakan 4 hari berdasarkan mapel yang diujikan. Biasanya untuk SD atau MI itu waktunya masing-masing adalah 75 menit di hari pertama maupun di hari kedua, dengan ditambahkan survei karakter dan survei lingkungan sebanyak 20 menit. Sedangkan untuk SMP atau SMA itu nanti tes literasi dan numerasinya ditambah, yaitu menjadi 10 menit dengan penambahan survei karakter 30 menit dan survei lingkungannya 30 menit. Nah, demikian pelaksanaan dari AKM yang bisa saya sajikan. Terima kasih Bapak Ibu guru semua telah berkenan untuk melihat sedikit video pengibasan dari kami. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.